Bang. Kenapa bang? Bang sebelah itu. Ya, ayo pergerak. Ayo, ada nggak? Ada. Kembali lagi, kali ini saya sedang berada di daerahnya Bang Chan. Oke, ini sengaja saya datang ke daerah Cianjur ya Bang ya? Ya. Karena udah lama juga sih sebetulnya nggak konten sama Bang Chan ini. Terakhir kita 1 tahun yang lalu ya. Oke teman-teman, nah dan kebetulan sebetulnya saya datang ke sini itu bukan cara cuma-cuma, tapi ada sesuatu. Sesuatunya adalah katanya di sini Bang laporan ya Bang? Dapat laporan dari warga, jadi daerah sini tuh adalah salah satu daerah yang mungkin kemarin terkena dampak paling besar dari gempa di Cianjur. Nah, bulan November tahun kemarin kan di Cianjur terjadi gempa tuh. Nah, ada beberapa warga yang tinggal di sini walaupun nggak terlalu banyak, dievakuasinya ke sini. Oh iya, karena ini lahannya memang masih lapang. Lapang betul. Beda, soalnya kalau untuk pemukiman sendiri itu pada di atas gitu, di atas. Nah, ini yang di bawahnya di sini yang paling aman karena banyak beberapa titik pun yang di sini longsor. Jadi semua warga diturunin ke bawah itu untuk evakuasi di sini, untuk sementara tinggal di sini. Tapi ada beberapa warga yang melihat yang di sini pengungsi ya? Iya, warga pengungsi. Karena emang asalnya kan nggak tinggal di sini ya mereka. Cuman karena darurat dibikinkan tenda di daerah sini. Tapi saat beberapa kali mungkin ada yang melihat ular besar. Jadi warga takut sampai akhirnya meninggalkan tempat ini. Oh gitu. Ya, betul. Tadi pas saya datang ke pintu masuk itu masih ada beberapa masih banyak tenda-tenda di sini. Oh iya, benar saja. Nah, jadi ditariknya agak pinggir jalan. Yang dari dalam-dalam tuh karena ya itu awalnya emang tempat ini emang nggak terlalu jauh dari pusat air, lebih mempermudah warga juga kalau misalnya mau aktivitas itu ini, dan emang di sini juga nggak terlalu jauh sama sawah-sawah juga kan, yang masih bisa beraktivitas. Tapi karena mungkin di sini jarang ada masyarakat, kemunculan ular itu menampakkan diri. Ya teman-teman, jadi ya itulah karena dampak gempa banyak warga yang diungsikan ke sini, banyak warga yang mungkin tadinya tidak terbiasa ya hidup di alam bebas seperti ini. Dan ini bener loh, lihat sekitar kita ini masih hutan belantara kayak gini, sungainya juga gede banget, masih jernih juga ya, jernih juga. Ini artinya memang benar-benar di hutan ini. Kebetulan sekarang kita langsung saja lihat-lihat di lokasi ini karena ini cukup lumayan luas juga ya Bang. Lumayan luas. Ini tempatnya di Kecamatan Cugenang. Emang pusat gempa di Cugenang. Oke teman-teman, seperti apa untuk perjalanan hari ini? Ikuti terus sahabat alam dan Bang Chan. Yuk. Kayaknya Pak. Ini Pak Cugenang irigasi di sebatang Mas Cugenang katanya. Ya di kecamatan Cugenang. Motor. Tapi di Dimo masih kene belum ya Pak? Leuweung kan Pak, bukan jadi leuweung. Berarti pengitem seur Hari kan saya di Ngawir. Ieu teh abi ka dieu soalnya lokasinya masih belum.
Jigugul. Nah, sepintas mah 3 eueuhan ya. Ngalalauk naon beunteur? Oh nih lah. Kurang. Kedonya jaran lagi nya. Mancing mania. Oke, lihat. Bang, ini tahu buah apa, Bang? Nggak tahu. Punya? Enggak. Cempole mah? Pernah lihat sih, cuman nggak tahu, nggak pernah nyoba juga ya. Cempole ini Enak. buah Belanda katanya, buah naon lah. Wanginya mah kayak sawo. Sawo Belanda disebutnya. Selina. Jadi teman-teman, kalau misalnya saya makan campole ini, katanya gigi kita tuh kayak didempul. Kuning. Iya sih. Tapi emang manis sih. Kayak orang-orang tua gitu dulu kan suka pada ada jamuan gini nih di rumah-rumah tuh. Enak ya Bang, asli Bang. Mana coba dikit saya nyobain untuk yang pertama kalinya nih ya. Serius? Spesial sahabat alam. Jadi ini buah paling enak Bang. Nih dia ini enak, manis kan? manis. Apalagi lagi haus kayak gini. Cuman resikonya gigi kita tuh Pakai kuning. kuning teman-teman. Nih emang ngesponeng sih. Tuh. Oh itu Bang pohonnya tuh. Ini tuh. Oh iya ya, yang tinggi-tinggi ini ya. Bener. Nah, jadi dari awalnya lurus terus bikin cabang gitu. Emang pohon campole masih tinggi-tinggi. Oke, lihat keadaannya. Kita masuk ke jalur hutan yang memang rapat sebetulnya, cuman didominasi sama pohon-pohon ini, pohon-pohon gede kayak gini. Nanti kita coba keluar. Di sana tuh ada kayak ada pohon bambu tuh sebelah sana. Kita alurnya ke sebelah sana aja. Lanjut ya Bang ya. Ayo siap kan? Yuk. Oke lihat coy, tuh. Jadi bener kata Bang Chan, jadi di sini tuh ada titik-titik hutan bambu ya Bang. Tapi Emang nggak memang terlalu besar. nggak terlalu besar ya. Dikit-dikit. Dan banyak yang bolong-bolong. yang uniknya itu dia ada di dalam hutan kayak gini, bukan di pinggir-pinggir yang terbuka lah gitu ya. Oke. Dan ini mataharinya mulai nyebrot ke sini nih. Berarti kita udah lumayan cukup lama ini kita trekking. Udah sore juga. Dari matahari masih di atas sekarang udah mulai turun. Udah mulai turun, udah sore teman-teman. Oke. Sekarang bagaimana caranya kita keluar dari hutan ini? Kita balik lagi, berarti balik kanan lagi. Yuk. Bang, jadi Bang. Bener sih Bang. Salah Bang, bukan di belah itu. Ya, ayo pergerakan. Iya. Ayo, ada nggak? Iya. Ya. Mana sih barusan? Nih. Ini badan. Harus pelan-pelan biar Oh dia. my Nggak, itu juga. Bener Bang. Asli coy. Oh Bang itu tuh. Itu kebun bambu. Oh iya, mungkin itu jadi sarang. Dia lari ke sini, kayaknya mau ke arah perairan buat minum. Bener, karena ini sudah jam 12:30 teman-teman, dimana waktu-waktu seperti ini, dipakai untuk ular
bisa berjemur juga ya. Ya, bisa. Bisa juga buat minum teman-teman, Minum. apalagi sekarang Belum lagi masuk ke betul sarangnya lagi ya. Bang, benar berarti kita nggak sia-sia ini. dan kata-kata warga setempat yang lihat ular besar tuh, ya ini mungkin yang bikin mereka merinding. Asli serius. Oke, coba kameramen agak sedikit maju. Ini kita belum pegang apapun. Jadi ketika dia berada di semak-semak, jadi pergerakannya itu kayak gini ya bang. Pelan-pelan, biar nggak Pelan. terlalu kelihatan Betul. juga sama orang-orang tuh. Mungkin ini salah satu teknik dia juga ya. Ya, kamuflase. Kamuflase ya. Karena emang kalau misalnya kita nggak merhatiin banget, gak bakal kelihatan ada ular. Emang iya sih, bener sih. Karena tadi ada pergerakan aja dari atas turun ke bawah. Bener. Ular nggak kecil, jadi ya kelihatan. Oh, dan sekarang kita coba lihat. Kita pengen lihat lebih detail lagi untuk si ular king cobra-nya. Bang, kita coba tarik bang. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ajir. Badak cuy. Ampun. Ih. Ah. Ya ampun. Jadi kalau untuk king cobra sendiri, semakin gede dia biasanya nggak terlalu agresif. Oh, betul, Karena Bang. udah usianya mungkin udah semakin tua dan berat badannya juga Iya, bener-bener. berpengaruh banget buat dia itu. Ini Bergerak. kemarin nyambung bang. Karena terakhir saya tuh nemu king cobra dengan ukuran 1,5 meter. Itu karakternya Sangat brutal. sangat brutal sekali, susah. Pasti. Makanya saya bilang kemarin lebih baik kita berhadapan dengan king cobra itu mending yang Jumbo sekalian. jumbo sekalian. Daripada yang nanggung-nanggung. Betul. Lihat. Kalau yang gede kayak gini, dia ini punya jarak ya. Punya ancang-ancang untuk menyerang karena mungkin yang pertama ukurannya juga bener-bener ini gede banget sih bang. Serius. Ternyata buntutnya juga segede gitu. bang nih saya mau nanya juga sama bang nih, Ya? sama bang Chan, bahwasanya beberapa kali saya nemu di perjalanan saya ketika ngecek sarang king cobra, memang rata-rata dia ini memang yang pertama ya deket kebun bambu. Nggak bakal terlalu jauh pasti. Betul. Yang keduanya sama apa ya, jalur yang sering dilalui sama manusia itu nggak terlalu jauh gitu. Benar. Itu Rata-rata emang kayak udah gitu ya? jadi kebiasaan dia. Sebenarnya bukan jalur manusia yang nggak terlalu jauh. Dulu mungkin nggak ada jalur buat Oh manusia. iya sih, emang iya Karena sih. sekarang ada jalur manusia, nah dia kadang-kadang menampakkan diri sebagai yang lebih dulu di sini Bener, gitu. iya, bener. ini gila sih asli. Cuman wah, ngeri. Ini kalau diukur kira-kira ada berapa meter nih bang nih? Ini kalau bibit tarik kayaknya bisa sampai 4 meter lebih. Nah dia itu aja tuh. Kalau misalnya kita tarik, Tapi kayaknya bang, dia ini kayaknya lagi ini bang, kehausan kayaknya. ya kelihatan dari kulitnya juga Betul. kering. Lihat coy. Oh my goodness. Terakhir nih bang. Ya. Saya itu kan ngebahas orang yang kebit sama king cobra tuh. Yang kebitnya di bagian ini. Duh, yang di daerah Jawa Timur, Betul. Jawa Tengah gitu ya kemarin. Jawa Tengah. Ya. Itu kan ukuran king cobranya yang tadi saya bilang, dia Kecil. ukurannya itu kecil. Nanggung lah, ukuran nanggung Nanggung. kita biasa nyebutnya. Nah, gitu teman-teman. Jadi ingat, kegiatan yang kita lakukan ini tidak untuk ditiru, apalagi ini resikonya benar-benar ngeri. Mungkin nanti kita bisa coba perlihatkan juga bahwa ular king cobra ini memang real, asli dari alam. Kita nanti pengen perlihatkan taringnya juga, tapi sejauh yang saya lihat king cobranya ini keren sih asli. Dimana ular ini memiliki ini Lebih. ya. Iya. Kalau Ini lihat kalau dari buntut juga tuh, ujung ekor, lihat teman-teman nih, ujung ekornya ini ya, ini kepalanya di sini, Ini dan ini kepalanya di masih ke bawahnya masih gini nih, asli belum lurus ini. belum lurus. Nih kalau dilurusin ini pasti lebih panjang teman-teman. Tuh kasihan juga kalau kita lurusin ularnya kan ketarik. Iya. Tuh. Jadi ini bener sih rekor asli king cobra monster yang kita temukan di dekat dengan pengungsian warga korban gempa teman-teman. Dan ternyata memang tidak salah sebetulnya ketika manusia berkonflik ataupun bertemu dengan ular ya. Karena memang ya ini habitat aslinya, memang habitatnya, dan manusia sebetulnya sebagai pendatang. Ya. Makanya jangan salahkan ular ya teman-teman kalau misalnya memang ada konflik manusia dengan ular di hutan seperti ini, karena habitat aslinya adalah di lokasi seperti ini. Dan nggak dipungkiri juga kalau misalnya masyarakat takut melihat ular sebesar ini, bagi orang awam mungkin ini adalah salah satu ular
Iya, raksasa. betul. Dan dia juga mungkin untuk yang belum pernah lihat kobra, ngelihat size-nya segede gini Ya. dan bisa berdiri, Betul. firasat di hati itu wah bakal dikejar. Jadi dia lebih mungkin orang-orang yang kesini tuh lebih memilih pergi lah daripada harus bertemu Bang. langsung dengan ular sebesar ini. Betul. Apalagi kalau di kampung saya Bang, ketika melihat ukuran ular besar kayak gini, sebetulnya lebih dikaitkan ke hal mistis. Ya bisa jadi Yang penunggu. betul, Penunggu dianggapnya ular siluman lah, ular penunggu lah, ular jadi-jadian. Jadi ketika melihat ular monster dengan size seperti ini, memang pasti masyarakat di kampung Berpikirnya. langsung, betul, ke situ. ke sana. Tapi emang untuk king cobra sendiri sih bisa sampai 7,5 meter, 8 meter kan ya. Dan jujur Bang, ini adalah salah satu king cobra terpanjang yang pernah saya temukan ketika di alamnya seperti ini. Jadi beruntung Serius. jauh-jauh dari Bandung main Asli, Cianjur. serius. Gak sia-sia kita nemu rekor king cobra terpanjang dan terbesar yang pernah saya temukan. Ini gila sih, keren Ini banget. udah segede kaki di badannya. Bener. Oke, karena takutnya mungkin ini membahayakan warga sekitar juga, lebih baik kita relokasi aja. Kita pindahin dulu. Kita pindahin aja teman-teman ke lokasi yang memang tidak ada aktivitas manusianya, yang jarang lah. Oke Bang, sekarang kita amankan dulu. Boleh. Kita Oke. bawa dulu aja. Mungkin itu saja teman-teman, dan jangan lupa juga di subscribe channelnya Bang Chan. Nanti ada di kolom deskripsi. Pokoknya Bang Chan ini wah terkenal banget di short videonya juga. Banyak lah video-video tentang edukasi reptil, hewan-hewan lain. Kalian bisa langsung mampir aja di channelnya Bang Chan. Dan Bang Chan, thank you banget nih. Siap Kang Mofi. Thank you banget. Saya gak bakalan kapok datang ke sini. Yang penting Ya. kita terus jaga silaturahmi. Benar. Herping bareng. Nanti kita main lagi ke daerah Bang Chan teman-teman. Oke? Dan nantikan video kami selanjutnya. Angkat Bang.